Pada zaman ketika bintang masih terasa dekat dengan bumi dan angin malam seolah bisa berbisik, berdirilah sebuah kerajaan bernama Sanandika. Kerajaan ini tidak terkenal karena kekuatan pasukannya, bukan pula karena kejayaan emasnya, melainkan karena satu hal, yaitu ketenangan. Di Sanandika, lonceng istana tak pernah berbunyi dengan keras. Air mancur mengalir dengan sangat pelan. Bahkan burung-burung seakan bernyanyi dengan suara yang tidak mengganggu. Orang-orang percaya ketenangan itu adalah warisan dari raja pertama Sanandika. Sang raja pernah berkata, kerajaan akan runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena kegaduhan di dalam hati penguasanya. Di kerajaan yang tenang itu, hiduplah seorang putra mahkota bernama Pangeran Arwana. Ia adalah sosok yang cerdas, berani, dan rajin belajar. Namun, ada satu hal yang membuat para penasihat istana khawatir, bahwa hati sang Arwana selalu gelisah. Setiap malam, ia akan sulit tidur. Ketika lilin-lilin istana dipadamkan dan seluruh Sanandika terlelap, Arwana justru menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya penuh dengan suara, harapan para rakyat, tuntutan dari istana, dan suara ketakutan akan masa depannya. Bagaimana jika aku gagal menjadi raja? Pikir sang Arwana berulang-ulang kali. Sang Raja Samudra, ayah dari Arwana, memperhatikan perubahan pada putranya. Ia tahu kegelisahan yang dibiarkan tumbuh akan berubah menjadi beban yang sangat berat suatu saat nanti. Suatu malam, Raja Samudra memanggil Arwana ke balkon istana. Angin berhembus dengan lembut, membawa aroma bunga kenangan di taman. Arwana, ujar sang raja dengan pelan, apakah kau tahu mengapa kerajaan ini disebut Sanandika? Mendengar itu, Arwana hanya menggelengkan kepalanya. Karena Sanandika berarti suara hati. Seorang raja harus belajar mendengarkannya. Namun, sebelum itu, ia harus belajar untuk diam. Keesokan harinya, tanpa upacara besar, sang Raja Samudra memerintahkan Arwana untuk melakukan perjalanan sendirian, tanpa pengawal, tanpa mahkota, hanya dengan pakaian sederhana dan sebuah peta tua. Ini
bukan perjalanan untuk menemukan wilayah baru, kata sang raja pada Arwana. Ini adalah perjalanan untuk menemukan dirimu sendiri. Hari itu Arwana berangkat sebelum fajar menyingsing. Jalanan berbatu membawanya melewati desa-desa kecil. Sepanjang jalan, ia melihat petani yang bangun lebih pagi dari matahari. Anak-anak yang tertawa tanpa mengetahui apa itu kekuasaan, dan orang tuanya yang duduk diam seolah berdamai dengan waktu. Di sebuah desa yang sunyi, Arwana kemudian bertemu seorang penenun tua. Perempuan itu menenun kain dengan sangat lambat. Kemudian Arwana bertanya, "Bu, kenapa engkau menenun dengan sangat pelan?" Penenun itu hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku terburu-buru, benang yang aku tenun akan kusut, persis seperti kehidupan." Kata-kata itu pun kemudian menetap di hati Arwana lebih lama daripada yang ia sadari. Perjalanan kemudian membawanya ke hutan sunyi, tempat yang konon bisa membuat orang mendengar suara hatinya sendiri. Di hutan itu tak ada binatang yang bersuara keras. Bahkan langkah kaki Arwana terdengar asing di antara keheningan. Dan saat malam tiba, ia bertemu seorang penjaga hutan dengan jubah gelap, mata yang tenang seperti danau. Melihat Arwana, sang penjaga bertanya, "Hai anak muda, apa yang sebenarnya kau cari di hutan ini?" "Aku ingin menjadi raja yang baik," jawab Arwana dengan jujur. Penjaga itu pun kemudian mengangguk. "Kalau begitu, belajarlah untuk mendengar, bukan memerintah." Sang penjaga pun mengajak Arwana untuk diam sepanjang malam, tak berbicara, tak bergerak, hanya mendengar angin, dedaunan, dan detak jantungnya sendiri. Malam yang ia lewati benar-benar terasa sangat panjang. Namun untuk pertama kalinya, Arwana tidur dengan tenang di tengah hutan. Hari berikutnya, Arwana sampai di Danau Lembayung. Airnya jernih seperti cermin. Ketika ia menatap ke dalamnya, ia tak hanya melihat wajahnya sendiri, tetapi juga bayangan di masa depan. Ketika ia menjadi raja yang lelah, dikelilingi suara tuntutan, namun ia lupa untuk mendengar suara rakyat-rakyat kecil. Melihat itu Arwana berlutut. "Aku tidak ingin menjadi raja yang hanya duduk di singgasana," bisiknya dengan sedih.
Kemudian danau itu bergelombang dengan pelan seolah menjawab tanpa kata. Waktu berlalu, Arwana pun kembali ke Senandika. Ia tak lagi berjalan dengan cepat. Langkahnya begitu kokoh dan mantap, dengan napas yang teratur dan matanya yang jernih. Melihat putranya kembali, Raja Samudra menyambutnya tanpa banyak tanya. Hingga saat mereka berdua, sang raja pun bertanya pada Arwana, "Apa yang kau pelajari, wahai anakku?" Arwana kemudian menjawab ayahnya dengan pelan, "Ayah, akhirnya aku sadar, menjadi raja bukan tentang suara yang paling keras, melainkan hati yang paling tenang." Raja Samudra tersenyum. Ia tahu kelak kerajaan Senandika akan aman di tangan putranya. Tahun-tahun berlalu, Arwana kemudian menjadi raja yang dikenal dengan sosok yang sangat bijaksana. Ia sering turun ke desa tanpa pengawalan, duduk bersama rakyat, dan mendengarkan cerita mereka tanpa menyela. Dan di setiap malam, sebelum ia tertidur, ia akan memadamkan lilinnya lebih awal dan membuka jendela, mendengarkan angin seperti yang pernah diajarkan ayahnya. Karena di Senandika, tidur bukanlah pelarian, tetapi cara untuk kembali pulang ke diri sendiri. Tamat. Untuk kalian para pendengar, nikmati tidur kalian malam ini dan bangunlah esok pagi dengan hati yang lebih tenang. Bye bye.